Shalom, sahabat yang saya kasihi di dalam Tuhan. Hari ini saya mengajak kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang berbicara tentang diberkatilah orang yang mencari perlindungan di dalam Tuhan. Mari kita lihat ayat firman Tuhan dari Mazmur pasal 34 ayat 8. Saya ambil dari versi mudah dibaca. Dikatakan di sana, rasakanlah dan lihatlah bahwa Tuhan itu baik. Diberkatilah orang yang mencari perlindungan di dalam Dia. Saya mendapat sebuah foto dari teman yang anaknya ada kuliah di Taiwan. Foto-foto tersebut saya ambil hanya 2 saja yang menunjukkan jalanan di sana dan juga di MRT di sana sepi karena lockdown. Kita tahu bahwa ada 3 negara di Asia ini, Taiwan, Singapura, dan Malaysia, menyatakan diri lockdown. Bahkan mengejutkan bahwa ini adalah negara yang berhasil dan dianggap sukses dalam menerapkan protokol kesehatan dan perang melawan COVID. Tetapi apa yang terjadi dengan mutasi baru virus ini, maka negara-negara ini dalam kondisi yang cukup berbahaya, di mana mereka harus segera lockdown karena mutasi virus baru ini sudah masuk ke negara tersebut. Angka kematian dan angka penderita naik dengan signifikan. Nah, berita-berita seperti ini membuat semua kita berpikir, di mana ada rasa aman lagi di dunia? Karena beberapa waktu lalu dari India, warga negara mereka yang kaya melarikan diri dari India, pergi ke beberapa negara lain, termasuk ke Singapura. Tapi justru ketika mereka pergi ke negara lain, di negara tersebut pun juga lockdown. Rasanya tidak ada tempat yang aman di dunia. Di mana mau mencari tempat yang aman? Di mana bisa berlindung? Manusia berusaha di tengah kondisi seperti ini untuk mencari tempat perlindungan. Mari kita melihat apa yang menjadi latar belakang dari pernyataan Daud, bahwa dia berkata, diberkatilah orang yang mencari perlindungan di dalam Tuhan. Kalau kita melihat, berlindung dalam bahasa Ibrani artinya mencari perlindungan di dalam, atau bersembunyi bersama, atau arti lainnya adalah tempat persembunyian rahasia. Di sini Daud menyatakan bahwa mencari perlindungan di dalam Tuhan, bersembunyi bersama Tuhan, dan Tuhan adalah tempat persembunyian yang paling aman. Nah, mengapa Daud mengatakan ini? Ketika kita menghadapi kondisi dunia yang tidak ada rasa aman, dan manusia mencoba mencari tempat perlindungan, kita bisa melihat pengalaman Daud. Daud berada di dalam keadaan terjepit ketika lari dari Raja Saul. Dia pergi sampai di tempat musuh di negeri orang Filistin. Dan di sana nyawanya terancam. Bahkan dia dikenali. Bahkan dia dalam keadaan yang tidak mampu membela diri lagi sebenarnya. Di dalam keadaan situasi yang terhimpit, dalam keadaan nyawa terancam dan sulit, Daud menyatakan bahwa tempat perlindungannya adalah Tuhan, sekalipun dia berada di wilayah musuh, sekalipun dia dalam keadaan terancam dan sekitarnya bahaya mengintainya. Tapi Daud dalam Mazmur ini mengungkapkan hanya Tuhan tempat perlindungan yang aman. Ini pengalaman yang luar biasa. Daud mengatakan ini bukan sedang jadi raja, dia bukan dalam istana, dia tidak disertai dengan tentara. Justru kondisinya bukan dalam keadaan nyaman dan aman. Dia dalam keadaan berbahaya dan dalam keadaan terhimpit. Pernyataan Daud ini membawa kita bersama-sama kepada suatu pengalaman bahwa ketika mata kita hanya fokus pada kesulitan dan terus mengeluh terhadap situasi sulit, sehingga lupa mengarahkan pandangan kepada kebaikan Tuhan, itulah masalah kita yang sesungguhnya. Kalau Daud mau melihat fakta, jelas sekitarnya adalah musuh. Kalau Daud mau melihat kesulitan,
Dia tidak lagi bisa bergerak karena dia di wilayah Filistin. Kalau Daud melihat persoalan dan mau mengeluh, dia mengeluh karena dia bisa berkata, aku ini orang Israel yang membela bangsaku. Kenapa aku mau dibunuh? Kenapa aku dikejar-kejar sampai lari ke daerah musuh? Mungkin Daud bahkan berpikir tempat yang paling aman adalah daerah yang paling dianggap tidak aman menurut Israel. Dia lari ke musuh. Tapi Daud lari ke musuh bukan berpikir seperti itu. Dia tetap berpikir bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan. Dan mari kita lihat, persoalan seringkali yang kita hadapi dalam hidup ini bukan ketika ada kesulitan. Tetapi persoalan yang terjadi yang sesungguhnya yang menjadi persoalan adalah ketika kita melupakan kebaikan Tuhan. Kalau mata kita hanya fokus pada kesulitan dan terus-menerus mengeluh situasi sulit di sekitar kita, sampai kita lupa kepada kebaikan Tuhan, itulah masalah kita yang sesungguhnya. Jadi permasalahan kesulitan yang sesungguhnya itu bukan fakta persoalan sekitar kita, tapi ketika diri kita lupa mengingat akan kebaikan Tuhan, itu persoalan kita. Sahabat yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat terjemahan baru bahasa Indonesia di ayat 34, Mazmur 34 ayat 9. Di situ memakai kalimat kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kecaplah yang disebutkan di sini adalah ta'am dalam bahasa Ibrani. Merasakan. Kayak kita makan, mengecap sesuatu, merasakan. Lihatlah, bahasa Ibrani-nya ra'ah, yaitu memperhatikan atau memeriksa dengan teliti. Jadi di sini ketika Daud menuliskan di Mazmur 34 ayat 9, dia berkata kecaplah dan lihatlah. Daud menyatakan bahwa yang perlu dirasakan dan diperhatikan adalah kebaikan Tuhan. Kalau fokus kita merasakan kesulitan kita, kita memperhatikan dengan teliti persoalan kita merasakan penyakit-penyakit kita memperhatikan kondisi ekonomi kita, iman kita akan runtuh. Kita nggak kuat. Tapi di sini Daud mengajak kita yang perlu dirasakan adalah kebaikan Tuhan, yang perlu diteliti, diperiksa, diperhatikan adalah kemurahan Tuhan. Dan di sini Daud meneguhkan, dia sendiri sudah alami. Dia bukan hanya ngomong, dia sudah merasakan. Bahwa kalau kita hanya memeriksa dan memperhatikan kesulitan dan merasakan pergumulan di sekitar, kita jatuh. Nggak ada yang kuat. Bahkan semakin khawatir, semakin takut. Tetapi ketika kita perhatikan, kita rasakan, kita periksa dalam perjalanan hidup kita bagaimana baiknya Tuhan atas hidup kita. Beda sekali. Iman kita tumbuh. Kita menjadi kuat. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan, saya mau mengungkapkan di dalam Mazmur 34, Daud mendaftarkan perlindungan yang ajaib dari Tuhan. Baik di ayat 4 dia berkata, di saat kita mencari Tuhan, dia menjawab dan melepaskan dari ketakutan. Daud mengungkapkan bagaimana jaminan perlindungan Tuhan yang ajaib di ayat 7 dan ayat 18. Bahwa di saat kita berseru, Tuhan mendengar dan menyelamatkan kita. Dan ini dialami Daud. Tidak berhenti di ayat itu. Ayat 10 dan ayat 11. Daud mengungkapkan bagaimana perlindungan dalam Tuhan itu adalah perlindungan yang sungguh ajaib. Makanya Daud mengajak kita berlindung di dalam Tuhan. Daud berkata berbahagia yang berlindung dalam Tuhan. Diberkatilah yang berlindung dalam Tuhan. Kenapa? Karena ayat 10 dan 11 berkata, di saat kita hormat kepada Tuhan, Tuhan berjanji tidak akan membiarkan berkekurangan. Apa arti hormat? Ketika kita mengalami seperti Ayub rasakan, apakah kita mengutuk, marah, kesal, kecewa? Ayub berkata, dalam kesemuanya itu Tuhan nyata. Ayub tidak berdosa dengan bibir dan mulutnya. Ketika Ayub diuji dalam proses pemurnian, anaknya hilang semua, hartanya hilang semua, dia tetap menaruh rasa hormat kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ayub gak kekurangan. Ayub diberkati berlimpah-limpah-limpah.
Nah demikian juga Daud berkata, diberkatilah orang yang berlindung pada Tuhan. Karena di ayat 19, Daud mengungkapkan, di saat kita patah hati, Tuhan mendekat. Di saat jiwa kita remuk, Tuhan membebaskan. Dan di ayat terakhir, ayat 23. Orang yang diberkati orang yang berlindung pada Tuhan. Kenapa? Lihat kalau orang yang berlindung pada Tuhan. Pada waktu dia dijadikan terhukum, di saat kita jadi terhukum, Daud menegaskan, Tuhan membebaskan dari hukuman. Haleluya. Ini daftar yang lengkap. Ini paket pertolongan Tuhan yang dari sorga. Ini paket yang dikirim dari sorga untuk orang-orang yang remuk hati, patah hati, jiwanya terhukum, yang membutuhkan didengar oleh Tuhan, yang mencari Tuhan. Tuhan kirim paket lengkap. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan, maukah kita terima? Berbahagialah orang yang berlindung pada Tuhan. Bukan hanya di Mazmur 34. Kalau kita lihat prinsip kehidupan Daud sepanjang kehidupannya, dia terus mengungkapkan bahwa Tuhan menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Daud berkata, adapun Allah jalannya sempurna. Berarti Daud mengakui, aku gak sempurna jalanku. Jalan Tuhan yang sempurna. Jalan aku terbatas, tapi Tuhan mengenal jauh di depan kemacetan yang ada, persoalan yang ada. Dan Tuhan punya jawaban, Tuhan punya solusi. Jadi janji Tuhan adalah murni. Selain jalannya sempurna, ikutin jalannya, karena Tuhan berkata dia pasti tepati janjinya. Kita melihat tembok, ternyata di depan ada belokan. Kita melihat tembok, tapi Tuhan bisa meruntuhkan tembok itu bagi kita. Janji Tuhan murni. Dia pasti menolong kita. Dan dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Maka sia-sia kalau mencari perlindungan pada dunia. Mengapa? Karena Daud mengungkapkan ketika orang menjadikan Tuhan perlindungannya, orang itu bijaksana. Makanya orang itu diberkati. Orang itu gak akan kekurangan. Orang itu terbebas dari hukuman. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengar baik-baik. Tidak ada rasa aman di dunia ini. Sekarang kita rasakan. Saya bicara dunia bukan hanya satu negara. Karena sekarang kita menyadari seluruh dunia gak ada tempat aman. Mau pergi kemana? Semua ada COVID. Kita gak tahu siapa yang menderita COVID, OTG. Kita gak tahu mana lingkungan bersih. Kita berusaha mengikuti protokol kesehatan. Yang jelas, firman Tuhan menyatakan bahwa melalui semua persoalan itu, Tuhan sedang tangannya terbuka untuk menunggu orang yang mencari perlindungan di dalam dia. Tidak ada rasa aman di dunia ini. Tempat yang paling aman hanyalah di dalam hadirat Allah. Mari kita lihat Daud. Setiap kali ada persoalan, Daud lari ke hadapan Tuhan. Dia memuji, dia bernyanyi, dia nyembah Tuhan. Dia masuk hadirat Tuhan. Saudara boleh pernah traveling kemanapun di dunia. Tapi saya mau berkata, tempat yang paling indah ada hadirat Tuhan. Saudara, tempat yang paling nyaman, saudara lihat di dunia. Balik-balik, kembali lagi. Yang paling nyaman adalah hadirat Allah. Daud mencurahkan seluruh isi hatinya ketika dia masuk hadirat Tuhan. Daud tahu bahwa di dalam hadirat Tuhan, dia bisa mengingatkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan. Saya ingin mengajak kita melihat Mazmur 57 ayat 2 yang berkata, kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku. Daud berseru dengan jelas bahwa dia tidak minta belas kasihan manusia, dia minta belas kasihan Tuhan. Kalau minta belas kasihan manusia, manusia bisa bosan nolong kita. Kita bisa direndahkan. Kita bisa tidak dianggap. Orang nolong juga ada batasannya. Tetapi kalau Tuhan terbuka. Tuhan siap mencurahkan belas kasihannya. Maka Daud berkata, sebab kepadamu lah jiwaku berlindung. Enggak kepada yang lain. Kita mau berlindung pada harta. Harta bisa hilang. Perlindungan apa yang paling mantap? Rumah, harta, jabatan, pengaruh, karir. Enggak ada yang aman.
Hari ini semua bisa tercabut, semua terambil. Suami, kita udah lihat, ada orang kena COVID dijemput ambulan, suami pergi masih bisa lihat anak, lihat istri. Sudah dijemput ambulan, nggak balik-balik. Nggak ada yang aman. Hanya dalam naungan sayap Tuhan, aku akan berlindung. Itu kata Daud. Aku nggak akan berlindung pada harta. Aku nggak akan berlindung pada tentara. Aku tidak akan berlindung dalam politik. Aku tidak akan berlindung dalam segala kekuatan dari dunia. Tapi aku akan berlindung di dalam Tuhan sampai berlalu penghancuran itu. Jadi tenang aja. Berlindung pada Tuhan sampai selesai semua. Karena bagi Tuhan, Dia menyediakan perlindungan sampai selesai semua penghancuran. Tuhan tetap bersedia melindungi kita, menaungi kita, menerima kita. Adakah jaminan yang seperti ini? Gak ada. Hanya dalam Tuhan. Nah, ini prinsip-prinsip kehidupan Daud. Yang selalu mengandalkan Tuhan. Selalu masuk hadirat Tuhan. Mencari Tuhan. Saya ingin menyampaikan bahwa rasa aman tidak ditemukan dalam ketiadaan bahaya. Melainkan dalam hadirat Tuhan. Di dalam kalimat terakhir ini, saya mau meneguhkan. Setiap kita yang hari-hari ini menghadapi gelombang COVID dengan mutasi yang baru ini. Kita gelisah, kita khawatir mungkin. Kita mendengar berita-berita yang begitu luar biasa. Bagaimana korban yang begitu banyak di India. Bagaimana negara-negara tetangga yang berhasil menangani COVID, perang terhadap COVID mereka menang. Hari ini harus lockdown. Lalu apa yang harus kita lakukan? Dengar, rasa aman tidak ditemukan dalam ketiadaan bahaya. Melainkan dalam hadirat Tuhan. Saudara, sekarang apakah ada rasa aman? Apakah sudah tidak ada bahaya? Enggak ada. Sekarang di mana-mana ada bahaya. Bahkan di dalam rumah pun ada. Kenapa? Kita beli makanan. Kita dikirim makanan. Kita harus lewatin proses oven makanannya. Kadang disemprot, dicelupin air sabun, disemprot hand sanitizer, plastiknya ditunggu berapa jam di luar. Saat ini keadaan bahaya memang ada sekitar kita. Tetapi rasa aman tidak ditemukan dalam ketiadaan bahaya. Sekalipun ada bahaya, kita tetap bisa ada rasa aman. Dari mana kita belajar? Dari Daud. Daud memiliki rasa aman bukan karena keadaan nyaman. Daud tetap merasa aman karena dia berada di hadirat Tuhan. Daud merasa aman bukan karena dia berada dalam keadaan yang nyaman, sekitar yang nyaman, sekitar yang ada masalah. Saudara, rasa aman tidak ditemukan dalam ketiadaan bahaya. Rasa aman ditemukan di dalam hadirat Tuhan. Karena itu, saya mau berkata, rasa aman. Kalau mau saudara alami, datang bergaul sama Tuhan. Masuk hadirat Tuhan. Intim dengan Tuhan. Kemanapun pergi, biar hadirat Tuhan menyertai kita. Saya percaya, pengakuan Daud ini menjadi nyata. Diberkatilah orang yang berlindung di dalam Tuhan. Kenapa? Karena orang yang berlindung dalam Tuhan, dia sedang berada di tempat yang paling aman. Amin. Tuhan berkati kita semua.